remote kan mana sih? Situ kasih situ. Wah, Pak. Kamu ketularan saya kamu. Ibu ketularan bapak ya? Saya. Nanti kena ibu Aku dari minta depan. itu dong sebarannya. Oh, Sebaran. sebaran nanti ya. Ibu di belakang soalnya nanti setrum saya. Oke, Bapak Ibu, kemarin ada bahasan tentang apa ya? Yang itu loh. Yang apa ya? Periksa Elizabeth, yang itu. Elizabeth? Periksa rumah sakit Elizabeth. Periksa rumah sakit Elizabeth. Oh, dia mau kirim. Penyumbatan. Oh, penyumbatan testimoni. Oh, bukan. Yang harus miring. Yang harus diring tidak jadi ya. 30 kali. 70 kali. 30 kali. 70%. 70%. Jangan berantem, jangan berantem. Saya cuma nanya loh. Malah berantem. Oh iya, hari ini saya akan cerita, ada namanya di sini Pak Agus. Gak ada, kita pakai nama Pak Agus. Pak Agus dengan Bu Mila. Pak Agus dan Bu Mila ini harus menempuh jarak kurang lebih beberapa menit lah dari rumahnya untuk menghadiri sebuah undangan. Tapi undangan ini hanya dihadiri oleh Bu Mila. Bapak Agus dengan senang hati mengantarkan Bu Mila. Oke, sampai di sana Bu Mila berpesan, nanti kamu jemput lagi di jam sekian ya. Jangan lama-lama kok saya di sini. Oke, kata Pak Agus. Lalu setelah itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, Pak Agus datang tepat waktu. Apa yang terjadi? Istrinya pasti cari alasan. Oh maaf ya, tadi saya ada teman ketemu ibu-ibu biasa lah. Lalu yang kedua, kalau misalkan bapaknya Agus itu tepat waktu, dia biasanya bilang sayang makasih ya, gitu. Adalah bahasa-bahasa yang gitu. Lalu yang kedua, Pak Agus telat. Yang harusnya bilang sayang berubah menjadi apa? Kamu kenapa telat? Pakai bahasa kamu nih, udah bukan lagi sayang. Ketiga, Bapak Agus ketiduran, tidak sempat jemput. Apa yang terjadi? Bukan lagi sayang, bukan lagi kamu. Agus, kemana kamu tadi? Kamu lupa ya gitu. Nah di sini kita akan bahas terkait salah satu fungsi darah, yaitu dia mengantarkan apa? Bumilah dong. O2 dan mengangkut kembali CO2 untuk dibuang, karbon dioksida. Betul ya? Nah, ini adalah salah satu fungsi utama dari darah kita. Lalu yang kedua, kenapa Pak Agus telat? Karena dia bilang tadi mah ada jalan tiba-tiba bolong. Ada longsor yang menghalang jalan sehingga saya telat untuk jemputnya. Kenapa telat? Ya itu tadi, saya nggak bisa lebih cepat. Biasanya normalnya kalau tidak terjadi apa-apa di jalan, maka saya akan jemput lebih cepat. Burunglah, apakah dia akan terima? Tidak dong. Nah di sini apa yang kedua yang harusnya cepat diantar itu adalah nutrisi. Kenapa nutrisinya tidak sampai dengan baik dengan tepat waktu? Karena itu tadi sirkulasi darahnya yang tidak bagus. Siapa itu transportasi tersebut? Siapa transportasi tersebut? Pak Agus. Darah benar. Ya. Lalu yang ketiga, yang ketiga ceritanya apa ya? Ini cerita pusing. Lalu yang ketiga adalah, Bapak Ibu pernah nggak di satu ruangan ada pemanas ruangannya? Reaksi tubuh kita setelah merasakan panas itu apa? Berkeringat. Normalnya berkeringat ya. Jadi pembuluh darah kita menjadi melebar sehingga keringat itu muncul dari tubuh kita. Itu reaksi normal yang berasal dari saraf otonomik namanya. Lalu bagaimana jika sebaliknya suhu udara, ruangannya dingin? Apa yang terjadi? Kedinginan. Reaksi tubuh kita? Menggigil itu dari mana? Bukan dari kita pengen gigil, enggak. Dari reaksi saraf otonomik. Kenapa juga bukan menggigil? Karena aktivitas gerakan menggigil itu membuat suhu tubuh makin lama makin memanas. Bapak Ibu boleh lakukan, itu kok berisik banget luar. Bapak Ibu boleh lakukan yang namanya exercise ketika dingin itu. Karena exercise itulah yang membantu dalam menaikkan suhu tubuh. Dan di sini yang ketiga tadi apa? Suhu. Saya lupa lagi. Biasa baru bangun tidur. Pakai acara lupa. Saya berterima kasih loh Bapak Ibu izinkan kita tidur 2 jam tapi jadi 1 jam itu. Yang keempat ini namanya harusnya
Tong sampah ada di rumah, tapi setiap hari truk pengangkut sampahnya tidak ada, sehingga semakin lama tong sampah yang berada di rumah kita semakin banyak sekali jenis sampah di dalamnya, ada yang berair, ada yang berkarat dan lain-lain segala macamnya. Hasilnya lingkungan yang ada di sekitaran sampah itu menjadi tercemar, dan gak cuma itu, bahaya lain juga datang seperti kecoa, tikus, nyamuk. Ya mungkin kalau buaya boleh datang, dia akan datang juga karena diakibatkan pencemaran tersebut. Nah, jadi ada juga yang namanya ekskresi, tempat pembuangan sampah tapi sampah tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, siapa yang mengantarkan itu? Pak Agus juga. Nah ini ya, tempat pembuangan sampah dalam tubuh kita. Lalu yang kelima, nah ini yang paling berjasa dalam tubuh kita. Imun ini Bapak Ibu semuanya itu berasal dari sel darah putih. Yang pengawal yang kembali kita terkait sel darah merah, pengawalnya itu sel imun ini. Dia yang bantu dalam menyerang infeksi, bakteri dan berbagai benda-benda asing yang ada dalam tubuh kita. Itulah sistem imun dari sel darah putihnya. Dia bisa mampu menyerang dan bertahan sekaligus, membantu dalam mengawasi yang namanya sel darah merah untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Itulah fungsi dari sel darah putih. Bagaimana cara meningkatkannya secara gampang? Ini contohnya. Olahraga, exercise, itu menghangatkan tubuh. Penghangatan pada tubuh itu secara tidak langsung memproduksi si sel darah putih agar Bapak Ibu daya tahan tubuhnya jadi lebih kuat. Makanya jangan lupa olahraga. Masuklah kita yang terakhir yang bernama, sebenarnya ini bukan yang terakhir ya. Saya sengaja taruh di terakhir karena untuk masalah ini kita akan tonton videonya. Ribet banget ya. Nah, video kali ini Bapak Ibu berhubungan dengan hormon. Video yang salah satu yang terbaik juga karena testimoni ini langka. Kita sudah pernah sering membahas tentang rambut Bapak Ibu yang semakin tua, yang beruban harusnya bertambah banyak ubahnya tanpa dicat ya. Namun di sini ada yang rambutnya hitam kembali, tanpa suplemen, tanpa ke salon apalagi. Duduk di sini aja. Enggak selalu, enggak perlu tentu ibu juga. Jangan terlalu berharap banyak ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu satu testimoni. Ini berbeda dari testimoni yang lainnya. Bapak Ibu bisa dengar sendiri ya. Ini pengakuan Bapak Ibu kita. Kayaknya orangnya di luar deh. Tadi suaminya saya lihat. Boleh terima kasih dulu siapa? Dapat daerah, ya sama-sama yang banyak sama. Oke. Halo Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore. Ini dengan Ibu siapa nih namanya? Mei. Ibu Mei. Ini udah testimoni keberapa ini Bu Mei? Kedua ya. Nah, Bu Mei boleh cerita sedikit nggak kira-kira perubahan apa lagi nih yang terjadi selama di Alfatera? Selama di sini ya Alfatera, saya tuh kemarin dulu saya di sini botak semua ya sampai depan. Tapi nggak tahu ya belakang ini saya sering susah rambut kok tumbuh banyak loh, halus-halus yo. Bener loh, tumbuhnya halus-halus banyak di sini botak-botaknya itu. Ya bahasanya gembira sekali ke satu ya. Ibu akarnya nggak hitam ya? Akarnya nggak hitam, tapi lumayan lah nggak botak. Tapi Bapak setuju Pak, ini Bapak Teng adalah suaminya dari Ibu Mei kan? Bapak Teng gimana Pak Teng? Melihat Ibu Mei, apakah ada emang benar ada pertumbuhan rambut tersebut? Ya benar. Benar ya, berarti Bu Mei makin balik muda ya. Dan itu di hari berapa Bu Mei dirasa? Udah seminggu lalu aku baru ketemu rambutnya kok berubah ya, botak sini kok ada yang halus-halus muncul ya. Jadi saya seneng banget ya. Saya cerita ke satu. Kedua saya ini kan diabetes. Saya memang udah puluhan tahun. Nah ini suka baan nih. Tapi mendingan loh sekarang malam gak usah minum obat, udah bisa tidur. Kalau enggak aku sakitnya luar biasa nyut gitu ya. Sekarang udah mendingan. Udah mendingan. Saya berterima kasih banyak sama Oke, kalau Bu Mei boleh terima kasih dulu ke siapa? ya Alfatera, ya sama-sama yang pokok yang saya sayangin ya. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu. Untungnya koko itu untuk Denny ya, bukan saya ya.
Beda ya. Saya bukan koko-koko. Ini bisa disetor kita nggak? Ini perlu izin dari orang bersangkutan. Kita nggak bisa asal share. Dek, saya kan berasa, ini kunci sebelah saya nggak berasa, mungkin listriknya gede, dia nggak berasa. Ya apa Pak? Ibu lain Belum, berasa kita nggak? masih kan lain. Berasa nggak? Masing-masing kan lain. Bapak Ibu ada yang nggak berasa nggak di sini? Apakah ada orang lain-lain? Justru banyak yang nggak berasa. Ibu yang berasa. Dari kemarin, Ibu udah berapa kali nih? Ini yang kedua. Kirain baru Ibu. Ibu 2 kali. Nggak apa-apa. Yang berasa atau enggak itu nggak masalah. Karena kenapa? Sensitivitas tubuh kita terkait bioelectric potensial berbeda. Yang biasanya yang berasa itu tubuh yang sensitif. Di fluid sana yang berasa itu biasanya pemulihannya lebih cepat dari normalnya. Biasanya. Nggak tahu Ibu ya. Sampai di sini Mas. Oke, saya jelasin sedikit Bapak Ibu ya. Ada nggak dari Bapak Ibu nih, misalkan saya punya keluhan 1 dan 2. Kita nggak pernah memikirkan ada keluhan-keluhan lain yang ternyata adalah gejala. Seperti Ibu Meling ini, kita nggak pernah tahu kapan tuh rambut bisa tumbuh. Kita nggak akan pernah bilang, Ibu, coba terapi, nanti Ibu rambutnya tumbuh ya. Kita nggak berani bilang itu. Kapan ini terjadi? Ketika dia mencobanya. Ketika Bapak Ibu mencoba di sini, hasil perbaikan demi perbaikan itu terjadi. Entah terkait keluhan ataupun di luar keluhan. Seperti kemarin, penyumbatan 70%. Ngapain aja dulu ya nih? Penyumbatan 70%. Siapa sangka melalui duduk aja dia bisa bantu dalam mengurangi penyumbatan itu yang 70% menjadi normal. Ingat berapa banyak kos yang dia hematkan. Pasang ring itu ratusan juta, betul? Iya, betul. Berapa Bapak Johannes? 7 tahun yang lalu 163. Saya 7 tahun yang lalu. Udah selesai Covid malah itu. Ini sekarang. Berapa angkanya kita nggak tahu. Tadi ada yang bilang 270 pasang ring 1. Itu baru 1 loh. 2 500-an. Itu udah 1,5 Alphatera dia bawa ke rumah. Ya. Jadi maksudnya apa? Bapak Ibu tinggal duduk aja. Contohnya di sini nih. Kenapa misalkan kenapa ini tidak diantarkan dengan baik? Kenapa tidak ini dibuang dengan baik? Karena transportasinya rusak, yaitu sirkulasi darahnya. Jadi melambat. Nutrisi apa? Sama juga karena darahnya tidak baik. Apalagi ekspresi sama juga, darahnya juga, imun sama juga, darahnya juga, hormon sama juga, darah Darahnya juga. jangkut-jangkut. Iya. Pembuluh darahnya di atas tubuh. Jadi dari 6 ini Pak Adi bingung nih ngapain ya saya ya. Akhirnya Pak Adi memilih jalan yang alternatif yang baik, yaitu duduk. Duduk di mana? Di sini Alphatera. Jadi Bapak Ibu semuanya duduk di Alphatera itu hanya cara sederhana yang Bapak Ibu bisa dijadikan alternatif. Bapak Ibu mau ke dokter silakan, mau minum obat silakan. Tapi Alphatera bisa bantu atau enggak? Bisa, selama keluar Bapak Ibu ada testimoninya. Karena kita nggak bisa menjamin apakah sembuh di sini atau tidak. Tapi setidaknya silakan dicoba. Toh orang lain juga bisa merasakan yang namanya kesehatan yang lebih baik dari biasanya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa besok datang lagi kemana? Terima kasih banyak udah hadir. Yang namanya Leni. Metrum nggak? Nggak. Orang listriknya udah dimati. Ayo. Udah. Udah. Bapak dari Jadi dek, Ah. dek kalau sehari maksimal berapa kali? Maksimal ke sini 1 kali. Oh, 1 kali. 1 kali aja Ibu repot. Ibu masuk aja susah kan tadi ngantri beratnya. Enggak kalau boleh 2 kali karena mau keluar total itu. Oh ya, yang mau 2 kali boleh bawa mesinnya pulang. Yes. Udah mau itu kan? Udah berapa tahun? Saya baru tahu. Ya maksudnya saya di training deh. Di training di Indonesia. Bulina, saya training semua di Indonesia. Diajarin. Kita Ada yang seperti kamu, ada yang semua nggak? Ada yang seperti saya? Saya Pak Eko. Dia dua ada